cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sejak awal saya harus mengingatkan ya, saya akan memaparkan sisi yang lebih positif, lebih optimis tentang COVID-19. Karena itu bagi Anda yang tidak suka dengan narasi positif, sebaiknya Anda nggak usah nonton video ini. Kalau Anda menganggap narasi positif tentang COVID itu hanya akan memberikan harapan palsu dan karena itu merusak perang melawan corona, sebaiknya Anda berhenti menonton. Kalau Anda tergolong orang yang percaya lockdown, kegiatan ekonomi harus dihentikan, sekolah-sekolah tetap harus ditutup sampai tidak ada lagi penambahan pasien baru, sebaiknya Anda menyaksikan video lain saja di YouTube. Soalnya saya cuma ingin bicara dengan mereka yang ingin tahu tentang data yang mudah-mudahan bisa membangun semangat positif dalam krisis ini. Tidak, saya tidak termasuk orang yang percaya teori konspirasi. Tidak, saya tidak termasuk orang yang menganggap kita santuy saja menghadapi corona, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak. Saya percaya pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya menganggap COVID-19 ini serius, bisa membunuh. Dan karena itu kita harus menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebarannya. Tapi pada saat yang sama, saya percaya kita juga jangan panik berlebihan. Banyak pihak risau dengan perkembangan mutakhir, sementara saya melihat perkembangan mutakhir juga memberi indikasi yang layak membuat kita optimistis. Pihak yang risau menyebut jumlah orang terkena COVID yang terus bertambah. Pada 27 Juli misalnya, jumlah yang terkena COVID-19 di Indonesia sudah melampaui 100.000 orang. Saat video ini dibuat, 12 Agustus, jumlahnya sudah 130.000 orang. Pada 27 Juli, jumlah yang meninggal 4.838 orang. Jumlah yang meninggal saat ini sudah mencapai 5.284 orang. Jadi memang ada kenaikan. Dan angka ini menjadikan Indonesia berada di posisi ketujuh dalam peringkat negara dengan jumlah positif COVID terbesar di Asia. Di Asia Tenggara kita bahkan tertinggi. Dan jumlah ini akan terus bertambah. Lantas apa yang menyebabkan saya melihat dari sisi yang lebih optimistis? Saya melihat tren, kecenderungan. Jumlah angka yang positif dan yang meninggal memang terus bertambah. Namun trennya tidak terlalu menakutkan. Saya mulai saja dari persentase kesembuhan. Oke, yang positif COVID 100.000. Tapi yang sembuh berapa? Yang meninggal berapa? Ini logikanya sama saja dengan bicara soal penyakit lain. Penyakit adalah bagian normal dari kehidupan kita. Setiap hari kita terpapar dengan beragam sumber penyakit. Kita tidak mungkin tidak mau terpapar bakteri, kuman, virus. Dalam hidup, kita harus berani ambil risiko terpapar sumber penyakit. Kecuali kalau kita mengisolasi diri di dalam kamar yang steril. Kalau kita hidup normal, kita pasti terpapar sumber penyakit. Pertanyaannya, seberapa besar peluang kita akan sembuh? Atau justru sebaliknya, seberapa besar risiko mengalami akibat fatal? Data statistik kita lumayan melegakan. Misalnya saja soal berapa persen orang yang sembuh. Saat ini angkanya 65%. Ini tidak berarti sisanya 35% tidak sembuh ya. Sebagian di antaranya sedang mengalami pemulihan, walau memang sebagian lagi tidak terselamatkan. Tapi kita kembali ke soal yang sembuh. Apakah angka 65% itu menunjukkan hal yang positif atau tidak? Saya akan katakan positif, terutama dengan membandingkan persentase sebelumnya. Saya akan bandingkan data per bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pada 11 April, persentase kesembuhan baru 8,5%. Pada 11 Mei naik menjadi 20,2%. Pada 11 Juni naik lagi menjadi 35,8%. Pada 11 Juli naik lagi menjadi 46,9%. Dan pada 11 Agustus, seperti saya katakan tadi, sudah mencapai 65%. Coba Anda lihat,
naik kan dari 8 ke 20 ke 35 ke 46 ke 65%. Artinya iya, jumlah positif COVID-nya naik. Tapi kita bisa semakin percaya bahwa tingkat recovery-nya, kesembuhannya juga tinggi. Ini terjadi sebaliknya dengan persentase kematian atau fatality rate yang juga menurun. Pada 11 April, persentase kematian pasien COVID-19 mencapai 8,5%. Pada 11 Mei turun menjadi 6,9%. Pada 11 Juni turun lagi 5,7%. Pada 11 Juli 4,8%. Dan pada 11 Agustus turun lagi menjadi 4,5%. Jadi lihat kan, turun terus. Dari 8,5 turun ke 6,9, turun ke 5,7, turun ke 4,8, dan turun lagi ke 4,5%. Begitu juga data peningkatan positif COVID itu tidak bisa dikatakan meledak. Persentase penambahan positif COVID setiap hari di bulan terakhir ini adalah sekitar 1,8%. Sementara sebulan yang lalu angkanya adalah 2,5%. Dan persentase penambahan yang meninggal per hari di bulan terakhir adalah 1,6%. Sementara sebulan sebelumnya 1,9%. Ini adalah semua data statistik yang bisa membuat kita lebih positif memandang dunia. Tidak terlalu galau, tidak terlalu paranoid bahwa dunia sedang mengalami kiamat. Tentu saja ini tidak berarti saya ingin menganjurkan orang kemudian tidak peduli dengan segenap langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semua protokol harus diterapkan. Dan sebenarnya membaiknya kondisi di atas bisa dibilang adalah berkat dipatuhinya segenap protokol kesehatan tersebut. Namun setelah mengikuti protokol, kita harus juga sadar bahwa petaka COVID-19 ini adalah sesuatu yang bisa kita tangani. Seperti sudah diingatkan berulang-ulang, COVID-19 sudah ada di dunia dan masyarakat dunia harus belajar hidup bersamanya. Jumlah orang yang terkena COVID akan terus bertambah. Di banyak negara pun apa yang disebut sebagai gelombang kedua atau gelombang ketiga atau gelombang-gelombang selanjutnya pun terjadi. Tidak akan ada negara yang sepenuhnya aman dari COVID-19. Vaksinnya belum ditemukan. Berlebihan rasanya untuk membayangkan akan ada masa di mana tidak ada lagi penambahan pasien COVID-19. Wabah ini bukan semacam cerita hayalan di dunia fiksi di mana ada awal, ada konflik, ada klimaks, kemudian ending dengan si penjahat terkalahkan dan mati. Wabah ini adalah sebuah kisah di mana si penjahat akan terus berada bersama kita. Karena itu, kita harus menghadapinya dengan rileks, meski juga waspada. Pada akhirnya tentu akan ada yang meninggal akibat COVID. Dan sejak awal wabah sudah dikatakan, fatality rate-nya adalah sekitar 2-3%. Ini tidak terhindarkan. Tapi yang terpenting kita jangan panik berlebihan. Suasana hati dan pikiran kita juga akan menentukan seberapa jauh kita bisa mengalahkan corona. Kita lindungi diri kita dari corona sebisa kita. Tapi kita juga harus menjalankan hidup kembali, menggerakkan ekonomi, bermasyarakat, sekolah. Karena itu jaga terus akal sehat kita. Karena dengan akal sehat kita akan selamat.